Judulnya Bahagia Orang Benar. Saya percaya semua kita dalam hidup ingin merasakan kebahagiaan. Ternyata yang berbahagia menurut firman Tuhan bukan orang yang banyak duitnya. Yang berbahagia juga bukan orang yang sekolahnya tinggi, punya gelar yang tinggi, tidak. Yang berbahagia adalah orang yang benar. Nah, padahal di dunia ini kita tahu nggak ada orang benar. Karena semua kita sudah bersalah. Lalu bagaimana supaya jadi benar? Nah, ini dia. Kita ini tidak akan pernah jadi benar. Karena memang dari dasarnya kita lahir dari dua orang. Ayah ibu kita yang memang berdosa dari sejak Adam dulu. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhan menjadi manusia, dan dia membenarkan kita. Karena tidak ada seorang pun bisa jadi orang benar. Kita jadi orang benar karena dibenarkan. Maka satu-satunya hal yang sangat penting dalam hidup ini untuk kita menyadari, yaitu jangan sombong. Saya ulangi lagi, karena tidak ada orang yang benar di dunia ini, ya, semua kita ini dibenarkan. Gak ada yang benar. Bahkan untuk dapat dibenarkan pun rasanya mustahil karena dosa kita yang begitu banyak. Tapi karya penyelamatan Tuhan Yesus lewat penderitaan yang begitu ngeri, disiksa sampai hancur tubuhnya, disalibkan, mati, dikuburkan, lalu dibangkitkan. Nah, karena itulah saudara dan saya dibenarkan. Nah, setelah kita jadi orang benar, kita nggak boleh sombong. Tidak boleh menghakimi orang lain. Perhatikan ini. Kalau kita sudah dibenarkan bukan karena perbuatan kita, maka kita tidak boleh sombong. Nah, salah satu hal yang menunjukkan kita nggak boleh sombong, jangan suka menghakimi orang lain. Kenapa? Karena kita juga seperti mereka yang kita tuduh, yang kita hakimi. Saya ulangi lagi. Kenapa? Matius 5 mengatakan kita nggak boleh menghakimi orang. Nggak boleh angkat telunjuk kita untuk menunjuk orang. Karena kita juga tadinya seperti orang-orang yang kita tuduh, yang kita salahkan, yang kita hakimi. Maka itu nggak boleh sombong dan tidak boleh menghakimi orang. Tidak boleh melihat dan selalu ingat-ingat salahnya orang. Tidak. Harus selalu sadar. Kita ini bisa jadi orang benar karena perbuatan Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah, itu orang yang bahagia. Sungguh loh saudara, kalau kita itu waktunya tidak habis hanya untuk ngurus salahnya orang. Hidup ini tenang, hidup itu indah, hidup itu menyenangkan. Nah, itu yang bahagia. Lihat ayat 1, Mazmur 112. Kata pertamanya sangat menyenangkan. Haleluya. Jadi, kalau orang menyebut kata haleluya dari bahasa Ibrani, haleluya, weh. Jadi kalau orang menyebut kata haleluya, itu pasti dengan suasana sukacita yang luar biasa. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Yahweh, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Siapa yang berbahagia? Punya dua tanda, dua ciri ini. Satu, yang takut akan Yahweh. Apa itu takut akan Yahweh? Sederhana, takut berbuat dosa. Itu takut akan Papa di surga. Takut akan Papa bukan ketakutan. Beda. Ya. Takut akan Papa di surga sederhana. Takut berbuat dosa. Lalu yang kedua, yang sangat suka
Kata suka ini seperti makanan loh saudara. Maka itu hanya pemazmur yang pernah menulis. Taste the Lord, for he is good. Ya, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecap. Suka. Nikmati Tuhan. Saudara, kalau kita membaca kitab Mazmur, kata kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Itu artinya betul-betul seperti ngecap roti. Makan makanan yang kita suka, yang nyam-nyam, begitu loh. Jadi Tuhan itu bisa dinikmati dalam hidup kita. Wih, ini keren sekali. Tidak ada Tuhan lain di dunia yang bisa memberikan dirinya menjadi makanan dan dinikmati oleh umatnya kecuali Tuhan kita, kecuali Bapa kita di surga. Maka itu Tuhan Yesus berkata di Yohanes pasal 6, Akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan dagingku. Jangan dianggap itu kanibal, tidak. Barang siapa makan dagingku, makan tubuhku, dia dapat hidup yang kekal. Nah, itu yang ditulis oleh pemazmur. Kecaplah dan lihatlah. Taste the Lord. Wih, itu luar biasa. Yang kesukaannya, masih ayat 1, tayangkan lagi Filipus, maaf. Yang kesukaannya, yang sangat suka akan perintahnya, firman-Nya, Tauratnya. Ya. Yang sangat suka kepada segala perintahnya. Aduh, saya harus minta maaf ini. Tidak semua khotbah pendeta harus ditaati dan dituruti. Termasuk saya kalau mengajar, kalau khotbah. Bisa saja dalam kelemahan kekurangan saya sebagai manusia, saya menyampaikan yang bukan firman Tuhan. Nah, itu berbahaya. Maka itu saya ulangi lagi, tidak semua khotbah pendeta harus kita sukai, harus kita taati sebagai perintah Tuhan. Tidak. Saudara harus memilah-milah, mendengar dengan baik. Mana di antara khotbah-khotbah itu yang tidak berasal dari firman Tuhan? Nah, ini dia. Apa kriterianya khotbah yang tidak termasuk firman Tuhan? Jawabannya pengalaman si pendeta itu. Nah, pengalaman pendeta itu tidak boleh kita jadikan ukuran bahwa itu firman Tuhan. Tidak boleh. Maka itu saya berhati-hati. Oh, terima kasih Pak Hadi siapa ya. Rasakanlah sendiri. Oh, saya mau baca ini ya. Dari terjemahan BMIK ya. Bahasa Indonesia masa kini. Rasakanlah sendiri betapa baiknya Yahweh. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Itu Mazmur 34 ayat 8. Terima kasih Pak Hadi yang kirimkan ini. Lah, rasakanlah, kecaplah, nikmatilah. Taste the Lord. Begitu pula yang kesukaannya kepada segala perintahnya. Jadi saudara dan saya disebut orang bahagia dan bisa mengalami kebahagiaan dalam hidup cuma karena dua penyebab. Satu, yang takut berbuat dosa, itulah takut kepada Tuhan. Yang kedua, yang sangat suka kepada segala perintahnya, yaitu firman-Nya. Maka itu saudara yang malas baca Alkitab, sudah malas baca Alkitab, malas dengar khotbah lagi, aduh celaka sekali. Pasti orang itu gak akan bahagia. Walaupun rajin berdoa, doa pagi, doa malam, doa puasa, tidak akan disebut bahagia. Karena tidak suka kepada firman Tuhan. Ayat 2. Dampaknya ini loh, dampaknya ini luar biasa. Anak cucunya akan perkasa di bumi
Dan diulangi lagi, angkatan orang benar akan diberkati. Bukan generasi orang kaya yang diberkati, tapi orang benar. Anak cucunya, generasi di bawahnya akan diberkati. Woi, ini luar biasa. Dan kata diberkati itu tidak ada hubungannya dengan kekayaan materi, uang, dan benda-benda yang lain. Tidak. Justru kata diberkati adalah apa yang uang tidak pernah bisa dapatkan. Jadi segala sesuatu yang saudara masih bisa dapat dengan uang, maka saudara itu bukan berkat Tuhan. Itu hukum alam. Itu wajar. Orang yang rajin berdosa, dengarkan kalimat ini. Orang yang rajin berdosa, kok nggak enak betul rajin kok berdosa? Ada sebabnya. Ya, orang yang rajin berdosa, kalau rajin dan hidupnya jujur, orang itu pasti kaya. Perhatikan kalimat ini. Maka itu kata kaya materi itu bukan berkat Tuhan. Itu hukum alam. Siapa rajin, siapa jujur. Maaf loh saya berkata. Ya, orang berzina bisa jujur kok. Bukan cuma masalah perzinahan dosa yang dia lakukan. Tapi kalau orang itu jujur, orang tetap percaya dia. Nah, orang yang bisa dipercaya, orang itu pasti kaya. Perhatikan ini. Maka itu kalau ayat 2, akibat kita jadi orang benar. Dan lagi sekali, orang benar itu karena 2 hal. Takut berbuat dosa dan kesukaannya adalah perintah Tuhan, firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Dampaknya anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar, generasi keturunan orang benar akan diberkati. Wah, lihat itu ayat 3. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Ya, coba kita lihat berapa terjemahan. Ya, ayat 2 dan ayat 3. Kita lihat berapa terjemahan. Harta dan kekayaan. Ayat 2 dulu. Filipus ayat 2 ya. Keturunannya, ayatnya langsung, akan menjadi perkasa di atas bumi. Generasi orang yang lurus hati. Nah, orang benar itu lurus hati. Akan diberkati. Anak-anaknya akan berkuasa di negeri ini. Keturunan orang baik akan diberkati. Keturunannya akan perkasa di bumi. Generasi orang-orang benar akan diberkati. Puji Tuhan. Itu janji yang Tuhan berikan. Orang benar, orang lurus hati. Ayat 3. Ayat 3. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kebenarannya bertahan untuk selama-lamanya. Ya. Terjemahan lama, dalam rumahnya akan ada kelimpahan dan kekayaan. Maka kebenarannya itu kekal selama-lamanya. PS, keluarganya akan kaya dan makmur. Dan ia akan sejahtera selama-lamanya. Wih, keluarganya akan kaya dan makmur. Oh, saudara Tuhan kita luar biasa. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Dan kebenarannya tetap selamanya. Nah, saudara perhatikan, ini janji Tuhan. Betapa luar biasanya. Kalau ada berkat Tuhan, harta kekayaan, surga dan harta kekayaan dunia ada dalam kehidupan kita. Itu berkat Tuhan yang luar biasa. Maka itu mari kita mencari, menyelidiki, meneliti. Jujur, ini jujur. Meneliti, menyelidiki, mencari. Apa kesukaan kita ini? Ya, lagi sekali, apa kesukaan kita? Ini gak bicara suka makan ini, suka makan itu, hobi, suka jalan-jalan, suka baca buku, bukan.
Kesukaan yang Tuhan cari dari dalam hidup dan hati kita adalah seberapa dalam, seberapa sukanya kita akan firman Tuhan. Ini yang Tuhan cari, yang Tuhan minta. Saudara, jadi teliti, selidiki, temukan, cari apa yang jadi kesukaan kita dalam hidup ini. Terpujilah Tuhan kalau terbukti kesukaan kita adalah perintahnya, firman-Nya, hukum-hukumnya, peraturannya. Wah, hidup ini luar biasa. Ayat 4. Kita lanjut. Ayat 4 masih Mazmur 112. Ayat yang keempat. Wih, haleluya. Orang benar, yaitu orang yang hidupnya tidak menyimpang ke kiri ke kanan, takut berbuat dosa. Orang benar itu orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Terjadi apa dengan hidup orang benar itu? Setelah anak cucunya jadi orang hebat perkasa di bumi, setelah segala harta kekayaan melimpah dalam rumahnya, dan hanya kebajikan-kebaikan saja yang ada. Ayat 4. Di dalam gelap pun, nah saya tambahkan kata pun, ya, sekalipun. Di dalam gelap pun terbit terang bagi orang benar. Saudara, yang namanya manusia, pasti kita pernah ada di dalam sebuah kegelapan. Nah, kata kegelapan ini bukan dosa. Kata kegelapan ini adalah sebuah kondisi yang sangat berat dalam hidup ini. Sebuah kondisi yang sangat tidak kita sukai, gelap. Bisa saja namanya manusia, kita ngalami masalah. Betul tidak? Bisa. Karena kita manusia kok. Nah, ketika suatu saat nggak tahu gara-gara apa, karena apa, kok bisa nggak tahu. Tiba-tiba kita ngalami kegelapan yang begitu gelap. Terpujilah Tuhan bahwa orang benar yang sedang di dalam kegelapan sekalipun, orang benar yang hidupnya tiba-tiba mengalami jalan buntu, maka itu saya ganti, di dalam gelap pun, bagi orang benar terang itu terbit. Haleluya. Maka itu saudara, jangan takut dengan gelap, jangan takut dengan masalah. Karena apa? Kita tetap ada di situ. Keren ya kalau kita mempercayai melihat fakta ini. Di dalam gelap pun Tuhan itu hadir dan terangnya itu terbit atas hidup kita. Pengasih dan penyayang, orang yang adil. Saya baca lengkap ayat 4. Di dalam gelap pun terang bagi orang, terbit terang bagi orang benar. Ada pengasih dan penyayang. Orang yang benar itu pasti adil. Terima kasih Tuhan. Saya baca terjemahan yang lain. Ayat terang terbit dalam kegelapan bagi orang-orang yang lurus hati. Dia itu murah hati, belas kasih dan benar. PIS. Terang bersinar dalam kegelapan bagi orang jujur, bagi orang yang adil, pengasih, dan penyayang. Jadi saudara, dalam hidup ini, kalau kita sudah dibenarkan, lalu kita jadi orang benar, ingat orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya ulangi, ingat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus pengasih, penyayang, adil untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi hidup dibenarkan, lalu kita jadi orang benar. Perhatikan, saudara dan saya tidak boleh egois.
hidup hanya untuk diri sendiri. Nah itu kan dari awal tadi saya sudah katakan. Jangan sombong. Orang yang jadi orang benar itu bukan karena jeripaya dan usahanya sendiri. Tidak. Kata kita ini bajingan penjahat. Tapi Tuhan Yesus membebaskan kita dari semua dosa itu. Lalu kita jadi orang benar. Maka itu orang benar tidak bisa sombong. Apa yang mau disombongkan? Nah, begitu kita sudah dibenarkan, ingat orang lain di sekitar kita. Karena bagi orang benar, tetap dalam gelap pun akan terbit sinar terang. Nah, dari situ pengasih dan penyayang dan keadilan harus kita bagikan. Maka itu orang benar tidak boleh menghakimi orang lain. Karena kita pun seperti dia tadinya. Ya. Dari Mazmur 112 ayat 4. Terjemahan American Standard Version. Unto the upright. Orang benar itu upright. There arise light in the darkness. Jadi dalam kegelapan terbit terang itu. He is gracious. Ya, sangat murah hati. And merciful. Ya, tidak suka kejahatan. And righteous. Ya, dan benar. Ada tambahan dari Mazmur 37 ayat 6 ILT. Dia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan keadilanmu seperti siang hari. Puji Tuhan. Ada kesaksian dari Instagram. Kesukaanku hanya Yesus sajalah. Kesukaanku dia menolong jiwaku. Kesukaanku dia ampuni dosaku. Kesukaanku dari Tuhan kekuatanku. Amin. Nah, setelah kita semuanya dibenarkan, kita dilimpahi berkat dari surga. Woi, hidup kita luar biasa. Dalam gelap pun terbit terang. Ingat, saudara dan saya tidak boleh egois. Harus selalu ingat orang lain yang ada di sekitar kita. Jangan lupa itu. Maka itu saya baca lagi BIS-nya. Ayat 4-nya Mazmur 112. Terang bersinar dalam kegelapan. Bagi orang jujur. Bagi orang yang adil. Bagi orang pengasih dan penyayang. Woi, ini luar biasa, saudara. Indah bukan? Nah, untuk ayat 4 ini saya tambahkan. Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Ya, Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Jangan lupa loh. Kita nggak boleh egois. Kita harus selalu jadi berkat buat banyak orang di sekitar kita. Siapa saja yang Tuhan ketemukan dengan kita. Oh, puji Tuhan untuk itu. Ayat 23 dan 24. Yeremia 9. Terima kasih Bapak. Hidup ini luar biasa. Ayat 23, 24. Ya, mengenal Tuhan adalah kebahagiaan manusia. Tadi judulnya di Mazmur 112. Orang benar itu pasti berbahagia. Nah sekarang, mengenal Bapa di surga, itu kebahagiaan kita. Beginilah firman Yahweh. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Nah saya tidak tahu. Dalam hidup kita masing-masing sebagai manusia, itu pasti ada yang bisa dimegahkan. Betul tidak? Ya, saya ulangi. Coba saudara cari. Termasuk saudara warga binaan. Maaf ya. Di dalam warga binaan pun ada orang yang bisa membanggakan apa yang sudah dicapai dalam hidupnya. Tidak salah. Ya, saya nggak tahu apa keberhasilan saudara-saudara selama dibina di lapas-lapas itu. Ya, pasti ada. Nah, semua kita juga ada kebanggaan ya dengan apa yang kita sudah capai. Saya bisa bangga bersama istri saya.
Dengan apa yang Tuhan nyatakan buat pelayanan kami di Papua. Sungguh Tuhan luar biasa, bisa bangga. Tapi apapun yang saudara dan saya sudah capai dalam hidup ini, jangan dimegahkan dan jangan dibanggakan. Kecuali lihat ayat 24. Oh ya, sudah nyambung lagi IG-nya. Bermegah karena yang berikut. 1. Bahwa saudara dan saya memahami dan mengenal Tuhan. Bahwa akulah Yahweh. Kedua ya. Yang pertama bangga karena kita bisa memahami dan mengenal Bapa di surga. Yang kedua, bahwa akulah Yahweh yang menunjukkan, nah ini loh, menunjukkan kasih setia. Kita sudah menikmati kasih setia itu. Yang kedua, bahwa akulah Yahweh yang menunjukkan keadilan. Kita sudah menerima keadilannya. Yang ketiga, bahwa Yahweh Tuhan sudah menyatakan kebenarannya lewat kita. Maka itu kita dibenarkan. Jadi saudara dan saya pun diminta oleh Tuhan untuk bermegah. Kalau kita sudah bisa mengenal Bapa, lalu kita menyatakan kasih setia, menyatakan keadilan, menyatakan kebenaran untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu yang Tuhan cari. Jadi kita nggak dibenarkan lalu bangga, sombong untuk hidup sendiri. Tapi kebenaran yang kita terima dan kita dibenarkan oleh kematian kebangkitan Tuhan Yesus. Pertanyaannya, bagaimana orang-orang yang ada di sekitar kita? Bagaimana? Itu penting. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Yahweh. Sungguh. Coba Filipus cari berapa terjemahan. Nah ini sudah ada yang kirim terjemahan dari FAYH. Yahweh berfirman, orang bijaksana janganlah menyombongkan kebijaksanaannya. Orang perkasa janganlah menyombongkan keperkasaannya. Dan orang kaya janganlah menyombongkan kekayaannya. Biarlah mereka bermegah hanya karena hal ini. 1. Bahwa mereka benar-benar mengenal aku dan mengerti bahwa aku adalah Yahweh yang adil dan benar, yang selalu menyatakan kasih setia. Karena itulah sifat-sifat yang kusukai. Demikian firman Tuhan. Yang lain Filipus, coba ya, ini FAYH. Kita lihat terjemahan yang lain. AYT. Akan tetapi biarlah orang-orang yang berbangga akan hal ini. Bahwa dia mengerti dan mengenal aku. Bahwa akulah Yahweh yang menunjukkan kasih, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sebab dalam hal-hal itulah aku senang, firman Yahweh. Terus PIS-nya ya. PIS-nya apalagi terjemahan ini kita belajar. Siapa mau berbangga tentang sesuatu, haruslah berbangga bahwa ia mengenal dan mengerti aku. Bahwa ia tahu aku mengasihi untuk selama-lamanya. Dan aku menegakkan hukum serta keadilan di dunia. Semuanya itu menyenangkan hatiku. Aku Yahweh yang mengatakan itu. Saudara, ini yang kita harus lakukan dalam hidup. Oh, ada terjemahan lain. YLT, saya nggak tahu singkatan apa. But in this, let the boaster boast himself, ya, in understanding and knowing me. For I am Jehovah, doing kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in this I have delighted, an affirmation of Jehovah. Ketegasan dari Yahweh Tuhan kita. Walaupun saudara, maaf saya berkata, warga binaan. Saudara secara keadaan nggak bisa apa-apa. Karena saudara terkurung di antara 4 dinding penjara itu. Tapi ketahuilah, walaupun saudara sebagai warga binaan, saudara tetap harus berusaha untuk mengenal
dan memahami Bapa di surga. Maka saudara pun harus menyatakan kasih setia, keadilan, dan kebenaran baik kepada para petugas lapas maupun kepada sesama saudara di dalam penjara itu. Bisa. Apalagi saudara dan saya yang sedang bebas. Punya banyak hal yang kita bisa lakukan. Ayo kita setelah dibenarkan menjadi berkat buat banyak orang yang ada di sekitar kita. Karena itu kesukaan Tuhan. Hebat ya. Masih Mazmur 112. Kita lanjut. Kita akan perhatikan ini. Mazmur 112. Oh, ayat 5. Woi, lihat ini. Terima kasih Bapak. Ada firman yang begitu indah. Mujur. Orang yang menaruh belas kasihan. Dan orang yang memberi pinjaman. Yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Terjemahan lain. Itu baik bagi orang yang berbelas kasih meminjamkan. Yang menangani urusannya dengan keadilan. BIS. Berbahagialah orang yang murah hati dan suka meminjamkan serta jujur dalam segala urusannya. Oh, saya minta maaf. Yang hobinya ngutang, jangan pakai ayat ini ya, awas kamu. Maaf, yang hobinya ngutang, jangan pakai ayat ini, saudara kirimkan ke orang yang saudara anggap bisa diutangi, tapi nggak mau ngutangi, nggak mau minjamin. Bertobat. Arti firman ini adalah, oh terima kasih Handoko Young's Literal Translation, YLT. Arti ayat ini memberi pinjaman dan menaruh belas kasihan. Itu hubungannya dengan ayat 4 yang kita bahas tadi dalam Yeremia 9, 23, 24. Kita harus bermurah hati kepada orang-orang yang membutuhkan. Saudara, saya mau tegaskan ini. Tidak semua orang yang pinjam atau hutang itu membutuhkan. Maaf ya. Tidak semua orang yang mau meminjam atau mau hutang itu sedang dalam kebutuhan mendesak. Tidak. Berapa hari ini saya banyak ditanya, bahkan saya berkata diganggu oleh orang-orang yang suka pinjam online. Dengar baik-baik. Pinjam online itu sangat jahat. Itu lintah darat. Nah, yang kurang ajar lagi, maaf ini saya berkata, orang kalau mau dapat pinjaman via online, ya, itu pasti ditanya, dicek nomor kontaknya siapa. Nah, itu kan kurang ajar, betul. Sehingga yang punya uang tukang minjemin itu, yang dihubungi teman-teman orang itu yang punya nomor. Itu saya marah betul. Kurang ajar kamu. Kamu yang pakai duit yang ganggu orang lain. Maka itu, dalam nama Yesus, bertobat yang suka pinjam online. Jangan alasan, ya kami lagi butuh. Bohong. Kalau saudara lagi butuh, hiduplah dengan benar. Hidup yang rajin. Saya sering berkata kepada banyak orang kekurangan. Kalau kamu mau merendah hati, keliling kampung, tetangga-tetangga, keliling di tempat-tempat sampah. Maaf ya, jangan marah. Cari botol-botol plastik bekas. Walaupun murah, 1 kilo cuma sekian. Nah, tapi kalau kita rajin, Tuhan pasti memberkati. Maka itu kalau orang itu malas, suka ngutang, justru tidak boleh diutangin. Nggak boleh dipinjami. Maka itu jangan menyalahgunakan Mazmur 112 ayat 5 ini. Kepada orang yang hobinya ngutang bertobat. Maaf saya berkata. Kerja yang rajin. Hidup yang benar. Jangan mengganggu orang. Maaf. Jadi jangan pakai ayat ini, saudara, untuk cari pinjaman. Jelas ya, ini beda sekali. Maka itu dalam hidup kita, saudara dan saya harus serius, rajin, dan jujur. Oke? Ayat 6. Ayat yang ke-6.
Terima kasih Tuhan. Nah, lihat ini janjinya. Kalau kita ini sudah dibenarkan, lalu kita jadi orang benar. Ada jaminan yang luar biasa. Sebab ia takkan goyah. Nah, ini ada anak saya sekeluarga dari Nabire. Ya, mereka berangkat dari Surabaya September tahun yang lalu, persis setahun. Ya, berapa minggu yang lalu, setahun di Nabire. Dalam keadaan nggak tahu mesti ngapain. Nah, tiba-tiba ada ide untuk keliling ke pasar, ke toko-toko. Apa yang mereka kumpulkan? Kardus-kardus. Ini mereka saksi. Betul. Kita ngumpulin sampah kardus atau karton. Dijual. Buat apa malu? Nah, itu loh. Ada jalan, saudara. Ada. Oke? Belum selesai. Mazmur 112 ayat 6. Saya belum baca ini. Filipus, maaf. Ya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ayat, sebab dia takkan pernah tergoyahkan. Ini luar biasa. Jadi orang benar itu kuat, kokoh. Badai, angin, ribut, bencana alam dalam bentuk apa saja tidak menggoyangkan posisi imannya di hadapan Tuhan. Orang benar itu tak akan goyah untuk selama-lamanya. Sebab dia tak akan pernah tergoyahkan. Dia akan diingat selama-lamanya. BIS, orang baik itu takkan gagal. Woi, terima kasih. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Orang baik itu gak akan gagal. Dan ia akan diingat selama-lamanya. FYH, orang semacam itu tidak akan terkalahkan oleh keadaan buruk. Itu dia. Pemeliharaan Tuhan yang setia terhadap dia akan sangat berkesan pada semua orang yang melihatnya. Woi, terjemahan FYH ini lebih mantap ya. Mazmur 112 ayat 6. Orang semacam itu tidak akan terkalahkan oleh keadaan buruk. Pemeliharaan Tuhan yang setia terhadap dia akan sangat berkesan pada semua orang yang melihatnya. Betul. Luar biasa. Kalau itu American Standard Version. For he shall never be moved. The righteous shall be had in everlasting remembrance. Weh, luar biasa. Jadi orang benar itu bukan cuma bahagia ternyata. Tapi orang benar itu bisa kokoh. Tidak gampang digoyahkan oleh apapun juga. Hebatnya kalau orang benar seperti itu. Oh, ILT. Sebab dia takkan tergoyahkan untuk selamanya. Orang benar akan menjadi tanda peringatan selamanya. Terima kasih Tuhan. Karena tadi ada janji bukan? Orang benar itu anak cucunya pun akan perkasa di bumi. Orang benar, anak-anaknya akan memimpin di negerinya. Itu janji tadinya. Saudara baca lagi dari ayat 1. Puji Tuhan. Ayat 7. Lihat ayat 7. Nanti sebentar lagi Pak Pendeta Ramon Pramudia akan berbagi, akan meneruskan. Iya, oh haleluya. Orang benar itu sudah penuh berkat. Anak cucunya perkasa memerintah. Ya, nggak akan tergoyahkan. Karena suka berbagi, menyatakan keadilan, kasih, kesetia, dan kebenaran. Sekarang, ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Yahweh Tuhannya. Ayat dia tidak takut pada kabar buruk. Hatinya teguh, percaya di dalam Yahweh. PS, ia tidak takut menerima kabar buruk. Hatinya teguh karena percaya kepada Yahweh. Nah, saudara perhatikan. Kan tadi orang yang benar itu nggak takut dalam kegelapan. Karena di dalam gelap pun bagi orang benar akan terbit terang. Nah sekarang orang benar itu
kokoh. Itu tadi ayat 6. Dan gak cuma kokoh, orang benar itu gak takut kabar celaka. Ada kabar yang jelek, kabar menakutkan, gak akan. ILT-nya, dia tidak akan merasa takut terhadap berita yang buruk. Hatinya tetap teguh, tersandar pada Yahweh. Wih, puji Tuhan. Orang benar itu tahu sandarannya siapa dalam hidupnya. Keren ya saudara. Maka itu kalau saudara masih sering digoyahkan. Ada berita ini, ada berita itu. Dan semuanya. Jangan-jangan saudara belum jadi orang benar. FYI, ia tidak akan takut akan kabar buruk. Dan tidak takut menghadapi yang mungkin terjadi. Karena ia yakin benar bahwa Yahweh Tuhan memelihara dia. Oh, terima kasih Bapak. Jaminan orang benar itu gak main-main. Maka itu dalam hidup kita perlu sekali saudara dan saya menjadi orang yang dibenarkan. Karena semua janji Tuhan nyata. Ayat 8. Ya, ayat 8. Hatinya teguh. Ia tidak takut sehingga memandang rendah para lawannya. Wih, jaminannya enggak takut. Hatinya teguh. Ya, ada apa saja. Hatinya ditopang, dia tak akan takut sampai dia memandang musuh-musuhnya. PS, ia tidak cemas atau takut karena yakin musuhnya akan dikalahkan. Ya, ini janji Tuhan kepada orang benar. Ayat 9. Saya selesai sebentar lagi. Ayat 9. Lihat itu. Ia membagi-bagikan. Nah ini kembali diulang. Dampak hidup benar. Ia membagi-bagikan. Ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Ayat. Dia menyebarkan dengan cuma-cuma kepada orang melarat. Ya, kebenarannya bertahan selama-lamanya. Tanduknya ditinggikan dalam kehormatan. PS, ia membagi-bagikan hartanya dan memberi sedekah kepada orang miskin. Ia selalu melakukan yang baik. Sebab itu ia berkuasa dan dihormati. Ya, terjemahan apa ini kan? He has dispersed. He has given to the poor. His righteousness endures forever. His horn, tanduknya, will be exalted with honor. Terima kasih Tuhan. Itulah orang benar. Ayat 10. Ya. Ayat yang ke-10. Orang fasik melihatnya. Ini orang jahat. Ya. Lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya. Lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Orang fasik itu orang jahat yang tidak takut Tuhan. Ayat 8 ILT. Hatinya teguh. Dia tidak akan takut ketika dia melihat musuh-musuhnya. Puji Tuhan. Nah jadi pilihannya. Ayat 10 ayat terakhir ini. Orang fasik. Orang jahat. Orang gak mau tunduk pada Tuhan. Kebalikannya. Aduh, orang itu iri hati kepada orang benar. Gak apa-apa. Gak usah diurus. Biarin saja. Hari ini, saudara-saudara warga binaan, tetaplah setia, tetap tekun, sambil menunggu hari saudara selesai menjalani hukuman. Tuhan akan menolong, pasti. Jangan kecewa dengan orang yang berjanji dan tidak menepati ya. Ada Papa di surga yang menjamin. Nah, kalau ada di antara saudara warga binaan, hari-hari ini kecewa sekali karena keinginan saudara belum terpenuhi. Saudara belum sempat ngurus remisi. Saudara nggak dapat keadilan. Jangan menuntut pada manusia. Tunggu Tuhan. Firman yang kita pelajari hari ini, kita harus tahu. Orang benar itu khusus di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.